Pernah nggak merasa udah kerja keras tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan? Nggak pernah. Belum pernah? Nggak pernah? Nggak pernah merasa aku. Merasa nggak pernah. Ya semua menurutku itu normal aja, Mas. Dalam banyak hal tuh aku nggak punya banyak aturan, Mas. Nggak punya banyak, kalau kata Mas Riko mungkin nggak punya banyak dogma gitu. Hidup tuh harus begini. Yeah. Aku tuh menurutku nggak ada harus di dunia ini. Mas, aku jadi penasaran. Ini juga mungkin titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman nih ya. Pernahkah seorang Dwian Anggara down? Kalau pernah kenapa? Kalau nggak pernah menurutmu kenapa? Kayaknya nggak pernah. Sepanjang yang aku ingat. Nggak pernah down? Nggak pernah down. Kenapa? Karena identitasnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngomongin tentang effortless success. Dan sekarang saya kedatangan bintang tamu, Mas Dwian Anggara. Kita akan banyak belajar dari beliau bagaimana teman-teman bisa melihat dia sebagai orang yang effortless success juga gitu ya. Untuk benar-benar bisa teman-teman praktekin di hidup kita bareng-bareng. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Mas Dwian Anggara. Halo Mas Dwian Anggara. Halo Mas. Saya biasa manggil beliau Mas Angga gitu teman-teman. Ini sampean yang bintang tamu ya. Apa aku yang bintang tamu? Iya juga. Sebenarnya ini channel YouTube kita di Kedamaian ID, tapi saya bertamu teman-teman. Okay. Perlu diluruskan karena ini adalah saya bintang tamu berarti. Dia bintang, saya tamu. Nah, gitu. Cocok. Oke, kita mulai. Jadi ini studionya Mas Dwian Anggara dan saya datengin langsung ke rumahnya Mas Angga ya untuk bisa menciptakan video ini untuk Anda. Wah. Siap. Ini kameraku yang ini. Serius nih ya. Dan yang itu. Oke. Cocok. Nah, teman-teman. Kalau kita ngomongin effortless success ini ya, sebetulnya ini berkembang dari diskusi singkat kita sebelum ini nih. Saya pikir, wah ini kayaknya cocok Mas, bisa dibagiin buat teman-teman nih. Saya pikir gitu. Jadi teman-teman, kita sebelumnya diskusi singkat tentang effortless success ini, kenapa ya banyak orang kok nggak bisa ngalamin. Dan menurut saya, Mas Angga adalah orang yang sukses, tapi belum kelihatan keringetan. Aku belum keringetan bahkan, bukan belum kelihatan. Belum pemanasan dia ya, udah sukses gitu ya. Dan bukan hanya itu teman-teman, dengan sangat sedikit usaha iya, dan tanpa mengorbankan banyak hal. Gitu. Betul. Soalnya Mas, banyak yang ketemu ya di Kedamaian ID, ketemu sama saya dan pengalaman saya belasan tahun ketemu sama banyak orang. Orang tuh dengan mudah bisa merasa kalau untuk sukses, wajar kalau nggak punya waktu buat keluarga. Nah, misalnya. Atau untuk sukses, ya wajar kalau misalnya jarang pulang ke rumah, nggak punya me time misalnya, atau harus berdarah-darah dulu untuk membangun gitu. Sementara saya nggak lihat itu ada di Mas Angga. Nah, ini kita obrolan singkat ini teman-teman membawa saya berkelana. Wah, pikiran saya. Saya pikir ini, wah ini traveling kalau kata anak sekarang. Berkelana. Kalau dibilang anak sekarang iya. Kan si anak dulu, oke. Nah, apa Mas effortless success ini maknanya buat dirimu? Apa yang kira-kira terjadi sama sampean yang kayaknya kok bener gitu dilakuinnya? Gitu. Mungkin singkat diceritain sama teman-teman. Dirimu sadar nggak sih kalau sampean itu effortless success? Aku sadar aku tidak effort. Oke. Tapi aku tidak tahu apakah aku masuk kategori sukses ya. Bagi sukses buat orang beda-beda ya. Cuman aku tuh hari ini Mas, aku tuh ada di sweet spot menurutku. Sweet spot dalam hidup maksudnya? Betul. Jadi aku tuh hari ini sangat bersyukur dengan kondisiku saat ini. Aku tuh di titik dimana aku tinggal di desa. Aku punya udara yang bersih. Aku punya kebun, aku punya pemandangan yang bagus, aku punya tempat di mana aku bisa jalan kaki grounding gitu. Yes. Tapi di sisi yang sama aku juga sangat dekat dengan kota, kayak cuman 30 menit aku bisa dapetin barang-barang yang aku pengen gitu ya. Dan aku bisa ke Jakarta anytime gitu. Jadi aku tinggal di desa, sesuatu yang aku syukuri hari ini. Kedua, aku tuh punya cukup income untuk ngelakuin apa yang aku suka gitu ya. Yes. Aku punya income yang cukup banyak lah untuk bisa memenuhi impian-impianku gitu ya. Tapi di saat yang sama aku juga punya sangat banyak waktu untuk main sama anakku, untuk main sama keluarga gitu. Jadi apa ya? Menurutku aku tuh sekarang di titik yang enak. Dan mungkin teman-teman berpikir, oh mungkin karena aku punya duit terus ngomong sweet spot gitu. Kemarin tuh aku jalan kaki Mas, pagi-pagi. Aku tuh jalan kaki di belakang. Ini di belakang gedung ini ada kebun duren gitu ya. Terus di belakang kebun duren tuh ada kebun lagi. Terus kalau kita lanjutin sana ada sungai, ada Kali Serayu. Aku kalau pagi tuh aku jalan kaki nggak pakai sandal, jalan kaki di sepanjang jalan setapak menuju ke sungai itu. Pagi-pagi aku jalan kaki sendirian dan aku jalan kaki aku lihat ke depan, kayak lihat ke horizon gitu Mas.
Dan di titik itu tuh aku tuh merasa kayak I feel enough gitu Mas, kayak gila deh hari ini nih aku di sini sekarang tuh aku sangat bersyukur, kayak aku tuh jalan kaki nggak pakai sandal di tempat yang asri hijau gitu, kayak aku tuh nggak butuh apapun, kayak hari ini sekarang ini aku sangat baik-baik aja, kayak aku tuh happy sekarang, kayak tanpa, kalau aku nggak punya mobil, kalau aku nggak punya duit, kalau aku nggak punya yang lain, so what gitu, aku sekarang ini kayak happy banget gitu kayak. Nah itu baru 1 minggu ke belakang, 1-2 minggu belakang aku ngerasain kayak gila nih, aku kayak rasanya cukup banget, kayak happy banget gitu. Dan itu menurutku sebuah kemewahan Mas. Itu sangat sulit disengaja terjadi. Terutama buat teman-teman yang di perkotaan ya, yang memang sangat padat rutinitasnya gitu. Deadline ketemu deadline gitu, dan bahkan hanya sekedar grounding aja itu kemewahan juga sebetulnya. Betul. Gitu. Kebetulan grounding, aku nggak tahu apakah grounding yang efek atau enggak, tapi hari itu aku kayak aku merasa happy banget. Terus kemarin aku juga pagi-pagi tuh aku tuh merenung, oh ternyata aku tuh sangat gampang bahagia karena salah satu apa ya, aku punya banyak pencapaian lah mungkin dalam hidup, atau sedikit pencapaian tergantung sudut pandang ya. Iya. Tapi dari sekian banyak pencapaian dalam hidupku, yang paling membahagiakan buat aku tuh punya anak Mas. Punya anak, oke. Punya anak tuh pencapaian paling membahagiakan dalam hidupku. Oke. Bukan berarti sebelum punya anak nggak bahagia. Betul, kan? betul. Tapi Yes. kalau ya aku constant happy sih. Kalau kata istriku tuh, kalau istriku menggambarkan aku, Mas Angga tuh moodnya 2. Kalau nggak excited, berarti dia mbahnya excited. Super excited. Moodnya kalau nggak excited banget kan gitu. Iya. Nah, tapi dari sekian banyak hal tuh yang paling bikin fulfill gitu mungkin ya. Itu punya anak. Dan anakku kan tidur sama aku ya. Jadi aku tuh selalu bersyukur sebelum tidur dan ketika buka mata langsung bersyukur. Karena yang aku syukur itu pertama kali itu anak Mas. Dan anaknya di sebelahnya. Jadi kayak sangat mudah buat aku bersyukur. Sangat mudah buat bersyukur. Sebelum tidur aku lihat anakku, aku bersyukur. Bangun tidur aku lihat anak masih tidur, bersyukur lagi. Jadi itu yang bikin aku kayak apa ya, aku di titik yang menurutku sweet spot. Aku sekarang dalam kondisi sekarang tuh aku happy dengan berada di titik sekarang. Nah, aku penasaran pengen gali lebih dalam Mas. Ini kan kalau kita ngomongin tentang pencapaian, sesuatu yang kita capai bikin kita happy. Tapi kalau misalnya sepanjang hidupmu memang dirimu happy atau happy banget, berarti kan happy ini all the time. Kan gitu ya. Dan natural state-nya. Natural state-nya. Gitu. Defaultnya happy. Nah, kalau menurut Mas Angga, jadi sebetulnya tercapai dulu baru happy atau happy dulu baru tercapai? Pendapatmu gimana? Aku happy, dua-duanya tercapai happy, tapi aku oke, ambil satu contoh ya, biar enak ada contohnya. Oke. Waktu aku pertama kali beli BMW, 4 tahun yang lalu ya, Yes. aku beli BMW, itu istriku nanya, gimana rasanya bawa BMW gitu. Karena aku bawa dari Jakarta pulang ke Purwokerto lewat Pemalang. Yes. Funny enough, aku tuh sudah membayangkan itu jauh sebelum itu terjadi. Nah kalau cara sampean mungkin manifestasi bahasa ilmu. Tapi kan aku kan dulu tidak punya keilmuan Mas. Nah itu dia. Jadi teman-teman ini perlu tahu, aku tuh bukan orang yang banyak baca buku terus ngerti ilmu spiritual, ilmu langit. Aku tuh dalam banyak hal aslinya nggak ngerti Mas. Jadi bukan belajar banyak ngerti terus praktek, nggak ngerti. Tapi memang praktek aja gitu. Nggak tahu, aku juga nggak praktek. Aku kebetulan begitu. Gitu. Ya kebetulan melakukan yang benar aja mungkin ya. Nanti dan itu sebelum punya BMW. Sebelum punya BMW, aku tuh udah membayangkan. Aku tuh happy dulu waktu zaman aku masih SMA gitu. Tamat SMA kan aku nggak langsung kuliah karena nggak punya duit buat kuliah kan. Aku tuh jualan alat pisau sadap. Pisau sadap yang untuk nyadap karet. Getah gitu. karet itu ya. Itu dari kota beli. Nah itu aku pakai motor Karisma. Jadi kalau teman-teman menganggap, Mas Angga kok kayak ada karisma? Nah betul, saya memang punya karisma. Dan karisma saya ada X-nya. Karisma X. Karisma X125. Warna biru. Oke. Aku naik Karisma X125. Itu tuh aku ngikutin Fortuner gitu. Dulu mobil mewahnya Fortuner. Oke. Dulu belum ada Pajero soalnya. Oke. Aku ngikutin Fortuner, di belakang Fortuner nging. Itu aku udah bayangin bawa Fortuner. Wah, saya juga punya Fortuner, bayangin. Jadi memang sudah Jadi aku naik. terasa. Iya, aku naik
aku pengen punya Ninja gitu ya, pengen motor Ninja gitu. Atau aku naik Vario tuh perasaanku ya Ninja, Mas. Jadi ketika aku bawa BMW, istriku nanya, gimana rasanya naik BMW? Ya biasa aja, aku sudah sering bawa BMW perasaanku. Aku tuh tahu ketika aku punya BMW, nanti aku lewat Pemalang, aku tahu belokan-belokan Pemalang tuh aku udah terbayang ketika aku nikung di Pemalang dengan BMW rasanya gimana tuh aku udah kebayang. Musik apa yang di setel? Lagunya apa yang aku puter, mobilku ada apa sunroofnya. Sunroofnya tak buka, aku muter lagunya Pharrell Williams. Judulnya Feels. Oke. Lagu Feels-nya Pharrell Williams itu. Dulu tuh aku punya mobil Rush kan, Rush warna putih. Aku punya speaker, aku beli speaker Harman Kardon. Harman Kardon, jadi speaker Harman Kardon Bluetooth, Mas. Iya. Ditaruh di mobil Rush. Jadi aku muter lagu bukan dengan speaker mobil. Iya. Bagi speaker Harman Kardon jadi lebih gede gitu. Duk gitu. Aku muter lagu Feels-nya Pharrell Williams itu. Aku tuh kayak ngebayangin naik BMW itu. Wah, aku naik BMW, muter lagu di duk. Aku naik Rush itu aku mampir ke pom bensin, aku buka kan kedenger lagunya keluar. Keperasaan gue tuh lagu buka BMW lagunya keluar, orang lihat loh mobil BMW lagunya ini ternyata ya kalau orang BMW. Di kepala aku begitu udah. Oke. Jadi udah kebayang semua itu tikungan-tikungan di Pemalang dengan BMW corneringnya gimana kalau orang motor ya cornering. Jadi aku udah perasaannya udah kebayang. Dan ketika mobilnya datang ya sudah kebayang. Nah, makanya kalau orang nanya, Mas nyangka nggak dulu bisa beli BMW? Ya nyangka lah, sepung sembarangan. Iya. Gitu. Orang tuh suka ngomong nggak nyangka ya atau nggak kerasa ya, itu kerasa. Nggak nyangka karena aku membayangkannya. Jadi aku tahu kan kita test drive dulu. Kita test drive kan Mas Adi kan ikut aku test drive BMW. Kita nggak punya duit kita nyobain test drive BMW gitu. Test drive aja. Bahkan aku beli iPhone, karena aku dulu pakai Android. Aku beli iPhone, waktu itu iPhone 11 Pro Max ya. Aku beli iPhone 11 Pro Max itu cuma satu alasannya. Karena BMW yang G20 itu pakai wireless Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya itu. Betul. Android nggak bisa waktu itu. Yes. Kalau Apple wireless, Maps-nya bisa muncul di BMW-nya, jadi nggak perlu naruh handphone. Sekarang kan BMW kita udah ada Android Auto kan. Yang punya aku nggak. Yang punya aku masih. Yang punya aku masih baru. Betul. Oh, punya aku udah ada Android. Jadi sebelum aku mampu beli BMW, aku beli iPhone-nya. Supaya pantes layak datang BMW-nya gitu ya. Jadi BMW itu datang karena aku sudah siapkan. Jadi kalau ditanya nyangka nggak ya udah, bahkan aku udah prepare. Nanti ini HP ini untuk Apple CarPlay. Bahkan HP itu nggak dipakai. Hanya untuk Apple CarPlay dan untuk Live IG gitu. Jadi emang yes. Aku dulu nggak tahu kalau itu tuh namanya jurus manifestasi loh. Nanti sampean mungkin bisa menjelaskan. Aku nggak terlalu paham. Iya. Tapi belakangan akhirnya dirimu mulai mempelajari hal-hal ini, jadi memvalidasi bahwa yang dirimu lakukan ternyata benar. Sebenarnya menurutku ya, ini menurut sok tauku ya. Ini kan aku nggak tahu ya, analisa aku. Mungkin aku tuh cuman tidak punya banyak beban emosi negatif. Jadi naturalnya jadi benar. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, aku tidak berusaha jadi orang lain. Aku tidak berusaha mengcopy orang lain. Bener-bener nerima aja diri sendiri apa adanya, sepenuhnya gitu. Ya mungkin kalau definisinya menerima mungkin ya, tapi maksudku aku tuh ya aku ya gini. Aku on cam off cam ya begini. Dan aku tuh juga nggak pernah peduli apa kata orang. Nanti ketemu orang harus pakai baju. Kalau ketemu orang nggak mandi belum mandi, ya normal aja. Aku ya sampai santai damai-damai aja. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa aku kok nasibnya baik gitu ya, beruntung, kata sampean effortless success tadi, pengen sesuatu dapet gitu ya, atau gampang manifestasi. Menurutku aku tidak doing something special, kecuali aku nggak punya banyak beban mungkin ya. Kayak aku nggak punya orang yang perlu aku maafin gitu. Aku kalau meditasi, sesi maafkan aku selalu skip, nggak ada yang perlu tak maafin. Aku tidak punya orang yang menurutku perlu minta maaf sama aku. At least perasaanku ya, aku nggak tahu. Tapi aku nggak merasa ada orang yang perlu minta maaf sama aku. Jadi secara energi ya memang dirimu juga udah selaras dengan apa yang dirimu inginkan. Karena nggak ada hambatan mental tadi, blocking mental tadi. Aku tuh juga nggak punya quotes atau nggak terlalu ini quotes. Jadi kalau misalnya Mbak Lisa kan suka baca buku, suka nonton siapa gitu. Selalu mereka selalu bilang, aku baca buku ini mirip banget kayak kamu. Aku nonton ini mirip banget kayak kamu. Padahal aku tidak pernah belajar itu. Ya. Aku ngomong gitu karena itu sesuatu yang ya menurutku ya gitu aja gitu.
Ini kan mungkin beberapa di antara teman-teman nggak relate ya. Emang bisa ya pola pikir begitu atau gaya hidup begitu gitu kan? Eh, Nah, aku pengen tanya nih Mas, oke oke. kalau kita ngomongin tentang kuncinya ternyata bukan cuman di kerja keras misalnya kan, tapi Betul. juga apa ya, di mindset gitu ya kan, terus di energi dalam diri kita yang dengan sengaja kita bangun yang walaupun tidak begitu ngerti Mas Angga, tapi melakukannya dengan cara yang benar. Nah pertanyaannya Mas, Hmm. pernah nggak merasa udah kerja keras tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan? Nggak pernah. Wais. Belum pernah? Nggak pernah? Nggak pernah merasa aku. Oke. Merasa nggak pernah. Ya semua menurutku itu normal aja mas. Jadi semua Oke. kejadian ya normal aja. Nah, kejadian kayak gimana ya? Aku tuh nggak pernah. Aku udah kerja keras. Nggak pernah merasa gitu juga. Oke. Mungkin orang lain menganggap aku kerja keras. Mungkin orang lain menganggap aku malas. Aku ya menurutku ya Atau ya bahkan sebaliknya berarti juga enggak dong? Merasa ini kok kerjaannya kayak belum ngapa-ngapain tapi hasilnya kok gede banget ya, apa ya layak gitu kan? enggak juga. Ada abundance block juga soalnya banyak orang. Menurutku ya normal aja. Aku tuh orangnya tidak gampang apa ya? Tidak gampang maze gitu kan? Aku tuh nggak gampang silau dan tidak ngefans sama banyak hal gitu ya. Aku tuh ya netral aja. Aku tuh netral aja. Jadi aku nggak pernah punya merasa gitu kayak dalam banyak hal tuh aku nggak punya banyak aturan mas. Nggak punya banyak kalau kata Mas Riko mungkin nggak punya banyak dogma gitu. Oh, hidup tuh harus begini, harus begini. Yeah. Aku tuh menurutku nggak ada harus di dunia ini. Oke. Nggak ada yang harus. Itu semuanya opsional dan semuanya pilihan. Dan aku menganggap tidak ada kebenaran yang hampir semua hal tuh partially true mas. Partially true. Jadi Nggak ada kebenaran yang absolut nggak bisa dibantah gitu. ya, menurutku ya. Kalau kita ngomongin cuma Ya, quote ya, segala macam ya, kita nggak ya. ngomongin ketuhanan dan segala Ya, macam kan di ya. area ini kan. Ya. Tapi menurutku ya, makanya aku tuh ya damai aja santai. Jadi mungkin kalau di tadi balik itu kok kenapa bisa gampang? Mungkin aslinya kita semua itu gampang manifestasi. Aslinya kita semua itu gampang untuk mendapatkan impian. Kalau bloknya nggak banyak kan, analis aku jadi gitu kan ini. Yes. Cuman happen to be aku nggak punya banyak dendam gitu. Aku nggak marah sama orang gitu. Jadi kayaknya jadi ternyata mungkin kita itu dasarnya baik. Kita ini dasarnya memang berlimpah. Asal nggak ditutup-tutupin ya semuanya mudah aja gitu. Artinya kalau kita ngomongin tentang magnet rezeki atau manifestasi atau mental berkelimpahan atau abundance ini, kalau menurut dirimu itu sesuatu yang perlu dilakukan dan disengaja dengan tenaga kita untuk narik, atau memang karena ininya hilang, lapisan mental blocknya hilang, secara natural yang dirimu bilang tadi itu terjadi? Kalau di aku ya, karena aku tidak melakukan praktek aneh-aneh. Aku tuh nggak punya ritual-ritual atau aku nggak ngerti lah mas gitu-gitu dunia. Oke. Ini kan kemarin Mas Dani Hernawan nelpon. Mas mau diwawancara sama Ngaji Roso. Bahasa apa mas? Aku tuh nggak ngerti dunia goib gitu. Aku bilang dunia spiritual gitu. Aku nanya, aku tuh bahkan merasa aku tidak spiritual. Aku bilang. Yes. Terus Mas Dani bilang, nah justru merasa tidak spiritual itu spiritual mas. Aku tuh menurutku apa ya? Ya benar. Aku udah nggak punya praktek-praktek seperti itu mas. Cuman mungkin kalau diambil aku tuh sangat berbaik sangka sama Tuhan. Sangat berbaik sangka sama alam semesta. Jadi kalau beranggapan segala sesuatu ya mungkin gitu. Dan baik. Maksudnya aku tuh berada di tangan Tuhan dan Tuhan Maha baik. Jadi dan kita berada di tangan yang bagus gitu. Iya, kan we are in a God hand and we are in a good hand. Yes. Jadi ya menurutku ya damai-damai aja. Makanya aku tuh kayak kalau terjadi ya udah gitu. Jadi aku tuh nggak lupa gitu mas, nggak membekas gagal, sukses. Itu kayak ya normal aja menurutku ya normal dia aja semuanya. Jadi kayak tadi aku tuh mungkin jadi kayaknya bukan aku berusaha untuk manifestasi, tapi kebetulan mungkin kita semua memang jago manifestasi. Jadi teorinya gitu. Cuman mungkin karena kita terbungkus sama mungkin yang sampai disebut abundance block, mental block, emosi negatif gitu. Jadi mungkin untuk bisa manifestasi, untuk bisa menarik itu bukan ke berusaha untuk menarik, tapi lebih ke ngelepasin yang nggak perlu tadi. Kalau yang nggak perlunya lepas, emosi-emosinya lepas, bloknya lepas, harusnya kita ya memang harusnya ya kita tahu kok mana yang benar, kita tahu kok hal yang baik, kita tuh punya intuisi, punya hati kecil yang tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan selama suara hati kecilnya mampu kita dengar. Nah,
karena nggak penuh gitu dengan emosi-emosi tadi. Mungkin begitu. Sekali lagi ini teori sok taunya saya ya teman-teman. Garis bawahi saya tidak paham soalnya. Yes, karena memang aslinya kita secara natural memang seorang manifestor, Mas. Aslinya. Teorinya tidak tahu aku. Secara natural memang manifestor gitu ya. Cuman banyak orang terhalang sama banyak emosi negatifnya dia, mental blocknya dia, abundance blocknya dia, dan kebetulan dirimu tidak punya selimut tadi itu. Enggak atau tipis lah mungkin selimutnya. Atau ada mungkin tipis gitu ya, sehingga energi untuk narik itu terpancar secara alami. Menurutku ya gampang aja. Aku pengen layangan ya. Sore-sore pengen main layangan. Kayak aku cuman pengen, asik main layangan gitu. Kayak 5 menit kemudian ada orang dari gunung tidak tahu siapa, tidak kenal tetangga saudara jauh itu datang ke rumah bawa layangan 2 gitu. Ya langsung terjadi gitu. Yes. Itu namanya manifestasi, Mas. Dan itu macam-macam Mas, yang mulai dari yang kecil sampai yang gede banget ya Mas. Dari akhir pengen layangan gitu. Terus aku pengen makan apa gitu. Terus kemarin, aku pengen kacang mede gitu. Aku tuh pengen makan kacang mede. Literally kemarin. Terus Mbak Lisna beli kacang mede. Dia seumur hidup gak pernah beli kacang mede, Mas. Lagi pengen aja dia tiba-tiba gerak aja gitu beli. Dia beli, aku bahkan tidak tahu dia beli kacang mede. Oke. Aku tuh ke Indomaret, lihat kacang mede tapi kayaknya gak ada yang bagus kacang medenya. Nanti aja lah gitu. Pulang ke rumah. Terus istriku ke Rona Bakery, dia beli. Alika tiba-tiba minta mac and cheese gitu, dibeliin mac and cheese. Terus aku bahkan tidak ikutan ke kasir beli-beli itu. Pas turun ada kacang mede. Kenapa kamu beli kacang mede? Gak tahu, coba aja katanya. Loh, kamu kan seumur hidup gak pernah beli kacang mede kan saya? Bukan sesuatu yang biasa dia beli gitu. Aku memang lagi pengen kacang mede. Dan ada gitu. Dan tiba-tiba ada gitu. Terwujud gitu aja. Iya. Dan yang random banget ya. Kayak layangan kan random Mas. Seberapa sering orang datang ke rumah nganterin layangan. Sangat random. Dan itu mulai dari yang kecil. Nanti yang gede. Kayak misalnya, aku tuh butuh punya temen yang jago IT. Nanti ada orang yang ahli IT ketemu. Ngajak partneran. Menyerahkan diri. Dan seringkali tanpa perantara Mas. Beberapa itu ada yang dari Instagram, kenal hostnya dari Facebook gitu. Prosesnya kan random banget ya Mas ya. Itu dirimu pernah nggak berusaha mengontrol proses terwujudnya keinginanmu atau sekedar menginginkan aja? Nggak pernah mengontrol, nggak pernah tahu. Ya menurutku normal aja. Jadi aku tuh juga nggak berusaha aneh-aneh. Karena menurutku tuh ya memang begitu kan cara kerja dunia. Loh, bukannya harusnya begitu gitu. Iya. Istriku, Mbak Lisna, itu selalu bilang, ini aneh banget Pak, aku masa pengen. Loh gak aneh kan memang begitu kan. Jadi beda kan. Jadi dia bilang, aku tuh, waktu itu tuh aku pengen banget tas ini misalnya. Aku pengen tas ini, warna ini, susah banget. Terus tak jadiin wallpaper. Terus tiba-tiba kok kita datang dapet tas yang kita pengen di harga yang sangat bagus, yang sangat susah kejadiannya. Kan aneh ya, kok bisa gitu? Loh, nah itu nggak aneh menurutku. Ya normalnya begitu tuh ya, harusnya memang begitu itu. Itu justru tidak aneh sama sekali gitu. Terus kemarin dia beli tas lagi misalnya. Ternyata aku pernah komen di tas jenis yang sama, warna yang sama, ukuran yang sama. Tas yang kayak sangat susah didapetin, ternyata aku pernah komen kayak gitu. Kayaknya aku udah yakin ini tas ukuranku yang ini nih. Dan sekarang dapet. Kok bisa gitu ya Pak? Loh ya enggak, kok bisa gitu? Memang begitu. Jadi aku tuh gak merasa apa ya. Aku merasanya kalau pengen ya dikasih gitu aja Mas. Jadi apa ya? Ya. Menurutku normalnya ya begitu gitu. Mungkin dan itu. Dan memang cara kerja dunia harusnya begitu gitu. Di kepalaku begitu. Di kepalamu. Makanya menurut istrimu aneh karena apa ya? Mungkin dogma yang diterima sama masyarakat luas selama ini beda. Atau cara sebenarnya beda. Dan sebenarnya dia juga sangat jago manifestasi. Mbak Lisna, dia apapun yang dia pengen tercapai. Kayak dia pengen ke Paris gitu. Sampai di Paris tuh dia nyari-nyari jalan. Di Paris ada jalan ini, di Paris ada jalan ini, ada ini. Dia tahu semua. Dan tiba-tiba dia berangkat aja ke Paris, dikasih free tiket yang harusnya jatahmu. Iya. Terus sampai nggak bisa berangkat kan? Iya. Jadi ya kayak gitu terjadi aja. Gitu. Tadinya dia mulai awal, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Ya menurutku normal, menurutku ya memang normalnya begitu. Gitu. Iya. Jadi aku tuh dalam hidup juga gitu. Aku butuh tim yang ngerti ini, nanti datang. Ya datang aja gitu kayak misalnya aku butuh orang apa ngerti apa gitu. Mas, aku jadi penasaran, ini juga mungkin titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman nih ya. Pernahkah seorang Dwian Anggara down? Kenapa? Kalau pernah kenapa? Kalau nggak pernah menurutmu kenapa? Kayaknya nggak pernah, sepanjang yang aku ingat. Nggak pernah down? Nggak pernah down. Kenapa?
Karena identitasnya jadi gini. Hmm. Yang ini aku belajar. Oke. Aku dulu belajarnya dari Pak Pemuda Semaringin dulu. Jadi sesuatu yang bikin kita merasa bahagia, bikin semudah mungkin. Semudah mungkin terjadi. Iya, aturannya harus sangat kan bahagia, nggak bahagia cuma aturan main di dalam hati. Yes. Sesuatu yang bikin kita bahagia, bikin aturannya segampang mungkin. Saya bahagia jika. Kalau saya bahagia jika punya income 10 juta. Nah, dia belum punya 10 juta, dia nggak bahagia. Iya, bersyarat bahagia. Ya, saya bahagia jika punya mobil. Gitu. Nah, bahagianya dibikin segampang mungkin. Saya bahagia jika bisa tarik napas panjang. Saya bahagia. Selesai. Kalau sampai lagi nggak bahagia, nah langsung bahagia. Syarat bahagia dibikin segampang mungkin. Syarat untuk tidak bahagia dibikin susah mungkin. Saya tidak bahagia jika, kenapa? Saya nggak bahagia jika merasa tidak dicintai misalnya. Wah susah nanti. Kapan Anda merasa dicintai? Kan gitu kan syaratnya. Kalau ada orang bilang I love you misalnya. Sekali cukup enggak kan gitu. Apakah 50 kali harus kan repot jadi. Jadi susah. Jadi, kok dia nggak perhatian sama aku ya? Karena syaratnya beda. Iya. Aturan main dalam hatinya beda. Nah, aku dibikin susah mungkin. Saya merasa nggak bahagia kalau apa? Ini saya nyontek. Saya merasa bahagia kalau saya merasa nggak berdaya. Tidak bahagia kalau merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya kan? Tidak berdaya dan merasa tidak berdaya dua hal yang berbeda loh. Iya. Kapan saya merasa tidak berdaya? Kalau saya dalam 3 hari berturut-turut tidak bisa membantu orang lain atau tidak bisa ngasih kejutan orang lain, tidak bisa bahkan orang lain. Tidak bermanfaat buat orang lain. Gitu. Ya simpel. Aku dulu waktu zaman nggak punya duit, itu zaman tahu ada pintu tol Jatiwaringin. Iya. Zaman aku kuliah. Pintu tol Jatiwaringin itu 500 perak. Oh itu zaman belum ada e-money ya, masih cash bayarnya. Betul masih cash. Ada tukang yang ngitungin duitnya, yang ngasih kembalian. Terus sampean masuk tol dalam kota dari Jatiwaringin Pondok Gede itu 500 perak. 500 sekali buka pintu tol itu. Iya, kamu bayar 10.000 sekalian 19 mobil belakang gitu. Itu aku merasa Tony Stark itu Mas kalau sekarang. Oke. Iya, atau bayar apa, kasih kejutan ke orang gitu. Jadi nah, karena itu aku jarang merasa tidak berdaya. Jadi aturan main untuk bikin aku down itu dibikin sesusah mungkin. Jadi aku nggak inget ya, mungkin aku pernah down dulu. Cuman aku tuh sangat jelek dalam mengingat kejadian jelek. Which is itu juga aneh. Iya. Sangat kemampuanmu mengingat kejadian jelek itu rendah. Jelek banget. Yes. Nggak mampu gitu ya. Nggak inget aku. Kalau aku ketemu sama ibuku gitu ya, so ibuku cerita sama istriku, Angga dulu pernah ditipu orang gini-gini, aku nggak inget. Oh ya kayaknya pernah sih aku bilang. Terus misalnya adik saya. Tapi kalau diinget memang bener ya, bener sih. Kayaknya pernah kejadian gitu ya. Cuman lupa gitu. Iya. Angga dulu pernah kerja sama orang, sampai sakit-sakit tetap disuruh kerja. Oh ya juga inget, kayaknya pernah dia gitu. Cuman aku tuh nggak inget aslinya. Kalau nggak dibahas cerita itu nggak inget aku. Makanya waktu itu aku pernah sama Pak Faiz nih, mau makan rumah makan Padang gitu. Makan Padangnya Mas gitu kata Pak Faiz. Rumah makan Padang yang ini nih, yang di Jati Bening apa ya? Jati Asih ya Pak? Jati Bening. Oke. Enak Kak? Harusnya enak Pak, karena aku nggak punya memori aneh-aneh tentang rumah makan. Kalau nggak enak banget harusnya kita inget ya. Cuma aku nggak punya memori. Jadi kayaknya baik-baik, harusnya sih baik-baik aja. Jadi gampang. Nah, kalau tentang down. Mungkin pernah down ya, jadi mungkin, tapi sepanjang aku inget, kayaknya nggak inget ya. Oke. Nah kalau tentang super happy Mas, pernah nggak dirimu berasa yang luar biasa happy? Gimana ya, apa ya? Soal luar biasa happy, kalau lagi meluk Dylan. Iya. Aku kalau ngeliat sampai meluk Dylan tuh memang yang gitu yang. Oh itu momen yang terlintas di kepalamu pertama kali. Iya. Oke. Kalau aku lagi meluk Dylan, aku super happy. Nah ini nggak ada hal yang apa ya? Oke. Bikin istriku happy nggak aku? Happy. Yes. Oke. Aku beliin dia tas impiannya dia gitu yang harganya mahal banget gitu. Happy juga. Dia happy. Oh dia kan. Wah. Iya. Happy banget gitu. Iya. Aku ngukur, aku happy nggak ya kan gitu kan dia happy banget nih. Iya. Ya aku happy tapi ya normal aja, maksudnya aku ya happy gitu kan. Enggak.
apa ya? Kayak aku tuh cukup konstan gitu mas, happy-nya. Jadi untuk dia naik banget susah, untuk dia turun banget juga cenderung susah. Jadi aku most likely di range situ aja secara kebahagiaan gitu. Jarang ada kejadian yang bikin aku bisa spike gitu. Ataupun sebaliknya. Ya pasti ada lah turun naik namanya orang ya. Tapi rangingnya nggak terlalu di area happy ya, bukan di area tengah. Betul. Jadi aku tuh nggak punya sesuatu yang kayak aku beli motor gitu. Istriku nanya, aku tahu yang papa suka banget gitu. Nah istriku, karena aku selalu nanya, kamu suka banget ini? Nah, biasa aja. Aku tuh nggak ada sesuatu yang aku suka banget tuh nggak ada. Aku nggak ada grup band yang aku ngefans banget, nggak ada. Lagu yang nggak ada, semuanya netral ya. Ya seneng netral lah. Netralnya bukan netral nggak suka ya, netral suka lah semuanya. Aku juga nggak punya makanan yang pengen banget makan gitu. Jarang juga. Netral suka. Aku tahu ya papa suka banget. Beli Ninja kan itu. Aku beli Ninja. Terus kamu suka banget kan Ninja? Ya suka sih. Ya normal aja. Ngapain kamu spend 300 juta untuk sesuatu yang normal kata dia. Ini gak normal aja aku bilang. Ya bagus tapi ya gitu ya. Suka-suka, bukan gak suka loh ini. Don't get me wrong tapi ya. Oke, aku jadi aku gak punya spike yang cukup tinggi nih. Nah, ini kan state of mind ini gitu ya, itu kan bertahan sepanjang waktu. Ini menurutmu? Nggak 100% ya, ya most of the time aku begitu. Yes. Ada ini nggak mas? Ada satu ritual khusus yang memang sampean bangun dengan sengaja sebagai sebuah sistem diri mungkin untuk mempertahankan dirimu di dalam kondisi yang mindsetnya seperti ini? Atau ini memang hari-hari normal aja buat sampean? Atau ada ritual khusus mungkin apa gitu? Mungkin dulunya ada yang aku lakukan. Tapi belakangan aku meyakini itu identitasku. Nah, ini kan identitas saja ya. Jadi your future belief become your now belief gitu. Aku nggak tahu, aku bahkan nggak ingat kapan aku mulai merasa begitu. Apakah dari kecil aku begitu, aku juga nggak tahu. Tapi aku tuh kayak identitasku gitu, kayak ya emang samanya begitu gitu. Kayak Duen Anggara ya adalah orang yang bahagia, kayak aku ya normalnya bahagia. Aku tuh punya identitas, lu tuh susah bikin aku kesal gitu maksudnya. Lu perlu berusaha sangat keras untuk bikin aku kesal gitu. Sampean sangat meyakini itu. Ya pernah kesal nggak? Ya mungkin pernah, tapi aku bisa hitung gitu. Tapi menurutku tuh, at least di kepalaku ya, kan namanya fakta sama di kepala kan beda. Kayak Ibrahimovic kan bilang, di kepalaku tuh aku yang terbaik di dunia gitu. Aku di kepalaku kalau aku tinju sama siapa pemain tinju yang handal itu, aku yakin bisa KO dia. Walaupun kalau masuk ring pasti aku yang KO kan gitu. Tapi di kepalaku tuh aku yang menang pasti kan gitu. Dan aku literally meyakini itu gitu ya. Jadi di kepalaku, aku meyakini aku tuh orang yang sangat bahagia. Pada prakteknya apakah nanti aku bahagia atau enggak kan bedanya. Yang penting kan aku yakin aku orang bahagia. At least dalam titik identitas aku begitu. Nah, ritualnya mungkin yang aku bisa ingat hari ini adalah tadi. Satu, banyak bersyukur. Kebetulan tadi yang aku syukurin itu adalah hal yang mudah disyukuri yang pasti terjadi. Kayak tadi, kayak aku jalan syukur. Aku tuh nggak butuh banyak kejadian untuk aku bersyukur. Sama kedua, aku tuh sangat berbaik sangka. Aku percaya apapun yang terjadi itu memang terjadi untuk alasan yang baik gitu. Apapun kejadiannya. Kayak aku naik sepeda, tiba-tiba jatuh, blak gitu, kepalanya ngantem aspal, terus bocor berdarah-darah. Ada sampai namanya? Ada, iya. Aku pulang sepeda. Aku lagi di sini. Iya. Aku pulang sepeda, pulang darah semua gitu, mukanya bocor. Waktu detik aku jatuh itu, aku juga Sampai kan sampai jatuh bener kan, sampai terkapar di jalan, di pinggir jalan gitu. Detik jatuh itu aku lagi duduk, aku lagi tergeletak, aku alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Istriku takut, nggak bangun-bangun malah alhamdulillah. Terus Rudi nanya, gimana mas, kenapa? Gak tahu sih, mungkin kalau aku jalan terus sampai ke sana mungkin aku mengalami yang lebih buruk gitu, perasaanku gitu. Jadi perasaanku aku tuh diselamatkan dengan jatuh di situ. At least itu yang harusnya yang terbaik yang terjadi. Cerita yang aku yakini dan yang aku bangun ke diriku. Aku pernah ngerjain satu project 3 bulan lebih begadang ngerjain untuk satu project gitu. Begitu projectnya udah 95% cancel di tengah jalan. Detik cancel itu aku, kayaknya aku diselamatkan Tuhan. Perasaanku tuh gitu. Pasti ini di cancel karena alasan yang baik gitu. Dan benar beberapa tahun kemudian ternyata proyeknya bermasalah, berurusan sama hukum. Untung aku udah nggak di sana, jadi nggak bermasalah gitu. Jadi ya mungkin bener ini memang diselamatkan, mungkin sebenarnya enggak, atau mungkin itu cuma cerita di kepalaku. Tapi kan itu it is okay mas. Walaupun sebenarnya mungkin kalau aku nggak jatuh ya selamat aja sampai ke depan. Tapi kan
dengan aku meyakini bahwasanya aku bukan korban kan tetap good for me. Kayak misalnya tadi proyeknya di cancel, ternyata proyeknya gede dan tetap aku nggak ikutan kan, dengan aku meyakini aku diselamatkan ya. Walaupun biasanya sih beneran baik, akhirnya sih biasanya selalu beneran baik sih. Ya tadi aku meyakini Tuhan itu maha baik, secara umum itu aja sih. Ritualnya itu. Cuman mungkin ya tadi aku tuh nggak berusaha meniru orang lain, aku tuh juga nggak berusaha lah intinya. Ya itu intinya tuh nggak berusaha apa sih, nggak berusaha lah intinya. Iya. Effortless ya itu. Intinya kan. santai lah, pokoknya aku tuh ya pengen ya kalau ada yang perlu dikerjain ya aku kerjain gitu aja Mas. Pokoknya menurutku tuh ya normal-normal aja lah. Oke. Nah, berarti menurutmu, nah sekarang nih udah mulai menuju akhir nih mungkin Oke. supaya teman-teman kebayang. Berarti Mas, apakah sebenarnya menurutmu semua orang itu layak merasa pantas untuk sukses? Seharusnya begitu atau memang ada orang yang nggak pantas sukses? Nggak tahu kalau itu Mas. Karena aku tidak bisa mewakili hal itu ya. Kalau misalnya itu ditanya ke dirimu. Menurutku definisi suksesnya apa dulu kan ya? Suksesnya kan terlalu berat ya definisinya. Yes. Atau Definisi sukses kan menurutku dapetin apa yang kita pengen. yes. Ya, Ya, ideal. di hidupmu hari ini lah. Fakta dirimu menerima semua ini gitu ya, misalnya dengan semua area kehidupan lah. Di dalam checklist yang sudah ada di level hari ini gitu, apakah memang sudah sepantas itu atau seharusnya menurutmu sampean berhak lebih nih harusnya, atau kebanyakan nih pernah rasa kayak gitu enggak sih, menurutku normal aja. Selalu begitu? Ya normal aja, maksudnya ya aku mungkin kalau aku ngelakuin lebih banyak mungkin aku dapat lebih banyak, tapi apakah aku menginginkannya ya belum tentu juga. Dan ya menurutku ya udah pas aja di sweet spot menurutku Mas. Aku tuh selalu merasa di sweet spot tuh Mas. Aku tuh ya kalau aku nanti doing something bigger mungkin aku dapat lebih banyak lagi ya layak-layak aja maksudku. Karena identitas yang sampean punya tadi. Iya. Ya aku sih merasa Tuhan ngasihnya kebanyakan dari yang seharusnya dia kasih sih, cuman ya kan boleh gitu kebanyakan, tapi ya aku juga nggak merasa aku kok layak, enggak juga maksudnya, atau maha baik ya, atau maksudnya kok dikit banget, enggak juga, atau kok banyak banget. Mostly sih kok banyak banget ya, tapi bukan dalam merasa nggak layak, ngerti nggak sih Mas? Yes. Kan beda ya, merasa kebanyakan merasa nggak layak atau merasa kebanyakan karena surprisingly happy. Yes. Gitu. Kan beda ya. Oke. Sampai misalnya kerja, tak kasih bonus, kok kebanyakan, tapi kebanyakan happy gitu Mas, bukan kayak kok kebanyakan ya aku nggak layak terima sebanyak ini, bukan gitu. Iya, kayaknya salah hitung nih HRD nih, gitu ya. Ya, jadi aku merasa tetap kasih banyak, tapi kebanyakan dalam kejutan yang membahagiakan gitu. Oke. Kalau misalnya aku bilang kalau artinya semua orang yang sekarang menerima apapun yang dia terima hari ini adalah karena value dirinya hari ini, dirimu sepakat apa enggak? Teman-teman banyak yang di kondisinya beda-beda nih pasti ya kan? Ada yang terima, ada yang enggak nih sama kondisinya nih. Value itu diukur dari apa ya? Dari siapa dirinya? Dari mungkin identitasnya tadi kayak yang sampean bilang tadi. Apakah identitas seseorang itu who you are ya? Who you are tadi? Iya, menurutku iya. Who you are itulah yang menurutku dikasih. Iya, Tuhan ngasih siapa identitas. Atau tadi kalau Tuhan tuh sesuai dengan prasangka hambanya, kayak gitu. Jadi karena kan dari tadi kan kita ngomongin prasangka yang masih nyambung ya, prasangka. Jadi ya apa yang kamu terima hari ini ya berarti itu prasangkamu terhadap Tuhan ya segitu. Ya, tinggal diperbaiki aja prasangkanya. Oke, nah ini jawabannya nih. Dari tadi aku coba ngambil point of view yang mudah dilakukan oleh teman-teman. Iya, maksudnya kan kalau value itu kan agak ini ya, agak kabur ya. Iya. Prasangka. Kayak sukses tadi kan. Sukses kan terhadap Tuhan. Betul, sukses kan kita dapetin apa yang diinginkan. Ya kalau kita pengen sesuatu, berarti kan itu kesuksesnya kalau yang kita pengen kan dapet. Seberapa gampang menurutmu Tuhan bakal ngasih kan gitu. Yes. Kayaknya kalau mobil susah, ya oke susah kan gitu aja kan gitu kan maksudnya. Kayaknya gampang ya, oke gampang ya, jadi ya normal aja. Nah kalau aku sih biasanya nggak pernah mikir gampang atau susah. Aku cuma pengen aja. Udah, tugasku cuma pengen, selesai. Nanti prosesnya nge-flow. Artinya bukan aku nggak ngapa-ngapain ya. Aku akan ngapa-ngapain ketika harus ngapa-ngapain.
aku bring something to the party lah intinya. Yes. Tapi ya sisanya bukan areaku maksudku. Jadi aku kayak cuman aku pengen ini nih, ya udah. Terus aku ngelakuin area-area yang aku bisa. Kalau misalnya dalam dunia digital marketing waktunya pasang iklan ya pasang iklan. Kalau trading waktunya charting ya charting. Tetap Ya do the ya best. ya lakuin yang seharusnya kita lakuin tapi ya nggak pernah tak pikirin gimananya nanti segala macam. Oke. Jadi aku mostly damai. Jadi tetap lakukan yang terbaik dan berprasangka baik, tetap begitu. Yes. Intinya. Kalau prasangka baik terus. Kalau prasangka baik terus. Iya, kita selalu husnuzon, berprasangka baik sama Tuhan, bahwasanya Tuhan itu. Berarti menurutmu akan ngaruh, Mas? Kalau misalnya kita ada di titik sekarang nih, yang kita terima kan sekarang nih. Tapi kalau kita dengan sengaja berprasangka baik, terus lama-kelamaan ini naik, bisa? Di sini? Nggak lama-kelamaan, Mas, langsung naik, Mas. Langsung naik di sini. Ini dia nih. Ya. Karena kan, wah ini agak, ini aku minjem dari kata-kata orang lain. Oke. Ketika kita menginginkan sesuatu, kan sebenarnya kita menginginkan sesuatu itu karena Tuhan mengizinkan kita menginginkan itu. Dari menginginkannya aja udah izin Tuhan itu. Iya, kalau kita sepakati bahwasanya tidak ada daun yang jatuh ke toleh asal isi Tuhan kan gitu. Sepakat. Lagunya Opik gitu. Daun yang jatuh dan hujan yang turun. Iya. Nah, kalau kita menganggap bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Tuhan, artinya sampean pengen sesuatu tuh karena Tuhan mengizinkan sampean pengen. Harusnya ya double bisa terwujud kan gitu. Yes. Paling sisanya kan sampean jadi alamat palsu aja jadi nggak terkirim. Selimutnya banyak tadi. Iya. Barangnya dikirim tapi nyasar terus ini sih. Apa kurirnya ini. Jangan-jangan teman-teman juga banyak nih Mas yang alamatnya belum jelas. Betul. Kurirnya masih nyari alamat ini, belum nyampe rezekinya. Karena banyak selimut-selimut tadi yang mungkin kalau secara teori ya tadi abundance block, emosi negatif, trauma, dendam yang bikin kita alamatnya nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya mungkin kurirnya udah lewat depan rumah tapi nggak lihat nomor. Jadi kalau kita pengen harusnya barangnya sudah disiapkan. Oke. Aku kan muslim ya. Muslim percaya mintalah maka akan aku kabulkan. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Walaupun pada prakteknya aku udah jarang berdoa sih. Sekarang ini aku jarang banget berdoa yang minta. Kayak kebayang udah pengen, ya udah terus dikasih. Kayak biasanya sih gitu. Kan udah minta juga kan secara ya Tuhan tahu kan kita mau apa. Tapi mintanya tidak dengan karena kekurangan gitu, Mas. Most likely sih aku sih mostly cuman bersyukur aja sih. Oke. Jadi jarang-jarang berdoa ya Tuhan aku butuh ini banget nih. Sangat jarang aku lupa kapan terakhir kali aku berdoa meminta sesuatu. Oke. Atau kecuali ya tadi kalau keinginan dianggap doa ya itu aku berdoa. Tapi aku nggak kayak berdoa, aduh aku butuh banget nih. Atau kalau nggak ada ini nanti gimana? Nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak ya berdoa aku ya itu tadi dengan aku pengen ini tapi excited ini nasib banget lah ada layangan nih kan gitu maksud. Bukan aku butuh layangan nih kalau nggak aku nggak bahagia nggak kayak gitu. Mungkin apa ya vibrasi doanya gitu kalau dia ngomongin vibrasi yang aku nggak tahu juga. Oke. Jadi mungkin PR-nya itu Mas. Aku tuh PR-nya itu aku tuh kadang ngobrol sama orang ya. Aku kan menurutku ya aku tuh normal begini. Menurutku orang normalnya ya begitu. Karena aku nggak banyak tuh. Ketika aku ngobrol sama orang yang belum sampai di titik yang secara finansial oke gitulah. Itu ketika aku ngobrol ternyata dia tuh punya banyak banget masalah, bundet banget isinya Mas. Bulat di kepalanya sendiri. Apa-apa ada masalah ini, ada masalah itu, ada hal ini. Pokoknya susah lah, inilah, itulah. Nah menurutku itu gak ada yang susah. Oke. Ya perlu dilakukan tapi ya gak susah gitu. Jadi mungkin yang bedain cuma itu sih. Lebih clear. Jadi kayak ya menurutku ya udah selesai. Kayak kita ya udah berlimpah. Dan ya tadi kadang kita merasa berlimpah dengan kondisi hari ini gitu. Ya mungkin itu namanya abundance mentality kalau secara teori. Aku kan belakangan baru mulai ngerti lah teori-teori gitu. Istilah-istilah gitu. Oke. Oh itu namanya manifestasi. Biasanya istriku nonton manifestasi, dia ikut kelas manifestasi dia nonton. Pak ini kayak kamu banget gitu. Apa-apa gitu. Tervalidasi lah. Iya. Tapi aku tuh tidak punya banyak ilmuwan aslinya Mas. Oke Mas. Jadi
Nah, sekarang mungkin aku pengen kasih satu gambaran yang aku banyak temuin ya, pendapatnya seorang Mas Angga ini gimana teman-teman ya. Karena aku ketemu sangat banyak kasus Mas, aku ketemu ribuan orang one on one direct offline ketemu. Gitu, selama belasan tahun ini aku terapi sangat banyak orang. Sebanyak itu mayoritas mereka memang berangkat dari fear ya, dari rasa takut. Rasa takut akan terjadi sesuatu lagi yang di masa lalu pernah terjadi, atau rasa takut akan skenario di kepalanya yang mungkin akan terjadi di masa depan. Baru turunannya semua tuh nanti jadi khawatir, cemas, marah, sakit hati, kecewa, segala macam. Nah, kalau saya lihat banyak banget itu terjadi karena mereka fokus sama prosesnya, sama bagaimana ini mungkin akan terwujud, bagaimana ini mungkin akan terjadi, bukan sama apa yang pengen dicapai. Gitu. Jadi mereka terlalu fokus sama how-nya, sama bagaimananya, dan tanpa sadar dengan sengaja membiarkan ketakutan menguasai dirinya untuk malah jadi lebih powerful ketakutannya daripada energi manifestasinya. Itu tadi. Nah, kalau fakta ini ternyata ada dan memang ada di lapangan gitu ya, yang mungkin dirimu nggak banyak melaluinya karena happen to be ngelakuin yang benar, apa tips buat teman-teman yang ngalamin ini, Mas? Seek advice dari profesional mungkin yang pertama. Oke. Menurutku itu ya. Menurutku kalau teman-teman merasa aku takut bermasalah, ya mungkin menurutku datang ke profesional, ke Mas Fadli misalnya yang memang ngerti cara ngerilisnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya dicari sebenarnya takut apa sih gitu. Yang ditakutin tuh apa? Iya, emang apa hal yang sangat buruk yang bakal terjadi? Aku tuh membayangkan skenario terburuk juga nggak buruk perasaan gue, Mas. Dan sebagian besar skenario buruk itu tidak terjadi bahkan. Dan nggak buruk juga kalau menurut jadi perasaanku lah ya, tapi ya. Saya ada orang nih datang ke aku, Mas, aku tuh punya rumah, terus nggak mampu bayar. Gitu. Ya kalau nggak apa disita bank, ya disita tuh, terus kenapa aku bilang? Karena menurutku disita bank itu juga normal aja gitu loh. Ini itu loh. Jadi bukan aku mungkin kalau ada masa pernah gagal enggak? Mungkin penilaian orang ya pernah gagal. Tapi kan menurutku kan enggak ada kata gagal. Menurutku ya kejadian aja. Oh, rugi. Ya biasa aja gitu. Kayak misalnya tadi orang enggak mau bayar. Enggak mau bayar enggak usah dibayar tuh. Ya kalau enggak mau dia nanti ya disita. Lah terus tinggal di mana? Ya ngontrak lah, maksudnya kan lu juga punya income kan gitu. Sekali terburuk kan ya, terburuk disita. Ya kalau disita terus ya dikasih lah. Iya maksudnya nggak buruk juga. At least, aku nggak tahu apakah aku suka mengecilkan masalah orang gitu. Nggak bisa dibilang gitu sih. Iya, menurutku ya normal aja. Jadi aku sekarang ketakutan. Sama balik lagi kalau kita kembali ke keyakinan tadi. Kalau hidup kita di tangan Tuhan dan Tuhan Maha Baik, harusnya nggak khawatir, Mas. Yes. Sampai nih nitipin anakmu di rumah, gua khawatir nggak sampai? Aman. Karena aku baik kan gitu. Pasti tak kasih makan kan gitu. Kalau Farhan sampean pergi gitu. Farhan tinggal di rumahku. Enggak bakal khawatir sama. Enggak mungkin lompat dari teli. Ya pasti aman lah anakmu lah. Kebayang kan? Iya, pasti aman, pasti mandi, pasti makan, pasti main dia. Harusnya sampean enggak worry kan? Apa yang sampean mungkin worry? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi karena Farhan ada di rumahku? Apa? Ya enggak kepikiran karena karena aku percaya siapapun yang ada dalam rumahmu pasti melakukan hal yang benar kan gitu. Untuk Farhan gitu. At least walaupun dia masih kecil kan mungkin ya lupa kelamaan main, lupa mandi, paling gitu doang kan resiko terburuknya kan. Lah iya kan pasti kalau nggak mandi 3 hari juga nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa juga. Nggak akan gimana gitu. Betul. Dia nggak akan manjat ke mana terus bahaya atau mecahin kaca atau enggak. Ya kan? Akan dijaga dengan. Kalaupun mecahin kaca juga pasti tak sapu bekas pecahannya kan. Maksudnya kan aman karena sampai nitipin ke aku gitu. Nah, bayangkan sampai itu dititipin di rumahnya Tuhan dan Tuhannya Maha Baik. Bukan baik loh, Maha Baik loh. Kalau Farhan di tempatku aja sampean nggak khawatir, di tempatnya Tuhan harusnya lebih enggak. Mungkin itu yang ada di mungkin ya, yang ada di kepalaku sehingga jarang worry apa? Ya biarin aja paling. Ya udah gitu. Iya. Jadi menurutku ya nggak ada yang perlu aku khawatirkan. Jadi itu yang bikin aku nggak khawatir. Karena nggak ada yang dikhawatirkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Nggak ada ya. Nggak perlu khawatir. Punya targetnya dikejar. Tercapai,
happy. Nggak tercapai ya happy juga. Nggak tercapai juga kenapa? Kadang-kadang juga nggak tercapai biasanya. Terus hidupnya baik-baik aja kan maksudnya kan. Iya. Faktanya sampai hari ini kita masih hidup. Jadi, terus yang sudah terjadi juga aku tends to be jelek mengingat kejadian buruk. Jadi itu mungkin satu hal baik yang perlu dilakukan juga menurut gue. Dan menurutku juga diingat yang baik aja kan. Jadi nggak usah ingat yang buruk. Dan nggak usah berusaha. Akhirnya tadi mungkin nggak. Nah mungkin kalau dalam prakteknya mungkin di tapping gitu, ya hal-hal yang perlu dilakukan. Aku nggak tahu, aku masih cari tahu apa dulu yang aku lakukan sehingga begitu. Ya mungkin aku udah pernah belajar tapping, tapi dalam banyak hal kayaknya memang karena aku punya identitas begitu, Mas. Nah identitas yang aku ingat itu datang dari bapakku sama datang dari ibuku. Tapi sebenarnya dalam rangka ngatain. Oke. Jadi dulu aku inget kata-katanya. Aku apa gitu, terus ada satu kejadian aku lagi di ruang tamu, bapak bilang, kalau Angga mah no problem, dia bocahnya no problem, kata bapak. Kata bapakku, Angga ini bocahnya no problem. Apa aja pokoknya nggak masalah. Nggak masalah gitu. Itu kata-kata dari bapakku. Aku masih kecil banget ya. Sama ibuku, itu pernah kesel sama aku, kakakku kesel sama aku, aslinya dalam rangka kesel. Ngatain. Tapi keselnya bukan ke aku. Jadi aku tuh bermasalah, misalnya aku bermasalah sama Mas Budi nih. Mas Budi kayaknya dia pernah nyolong HP-ku gitu misalnya. Dia abis itu memfitnah aku. Terus terjadi pertikaian antar keluarga gitu lah. Oke. Nah sampai akhirnya kakaknya Mas Budi yang lebih bijaksana tuh datang ke rumahku untuk meminta maaf. Untuk berdamai lah. Gitu. Aku waktu itu baru selesai sholat zuhur apa sholat asar gitu. Masih sarungan, aku masih kecil. Dia datang, kakaknya tak temuin salaman. Ya ngobrol biasa santai, aku dan kakaknya Mas Budi. Nah di belakang tuh Mbak Lia sama ibuku seperti ini orang tak hajar aja lah. Karena ada peristiwa masa lalu yang merugikan lagi. Iya, adikmu nggak bener kata ibuku. Jadi dia ngomong, Angga tuh nggak bener. Adikmu tuh terlalu bijaksana dia. Jadi identitas. Oh aku ini orang yang bijaksana. Gitu. Makanya identitas pertama Dwi Nanggara, saya adalah orang yang bijaksana. Atau dikatain, jadi kamu tuh orangnya terlalu bijaksana dan kamu tuh no problem. Jadi perasaan apa-apa ya no problem. Mungkin itu yang aku ingat. Aku nggak tahu yang kebawa sampai hari ini. Identitas sih, mesti identitas sih. Kalau saya punya identitas, aku adalah orang yang ceria. Ya bukan berarti sama nggak pernah sedih, tapi ketika sedih kan yang sama ingat identitasmu ceria. Orang yang ceria kan nggak sedih, ya langsung berubah. Betul. Ya. Tuh aku kan memang orang yang ceria. Kayak sampean punya identitas. Apapun identitas sampean, aku ini orangnya suka olahraga. Nah, apakah kalau suka olahraga terus olahraga sepanjang hari kan enggak juga. Bener. Ada hari sampean off tapi kan perasaan kok suka olahraga kan gitu. Dan itu akan berpengaruh ke semua area yang lain tuh. Betul. Mau makan nggak sehat jadi kan yang suka olahraga harusnya nggak makan ini. Ya, jadi identitas. Ya. Ada orang yang punya identitas, saya adalah orang yang religius. Dia bangun pagi, sholat subuh ke masjid. Dia melakukannya secara effortless. Yes. Karena identitas dirinya begitu. Dia yakin identitasnya gitu. Dia effortless karena mungkin dia punya identitas itu. Mungkin aku effortless karena identitas gue. Lah effortless itu kan bukan, kalau orang punya identitas dia religius kan bukan berarti dia, pasti ada hari di mana dia tidak sholat subuh di masjid kan tetap. Ini nggak berubah identitasnya dia. Jadi mungkin itu. Jadi aku pernah dapat identitas no problem sama bijaksana dari ibu sama bapakku dalam rangka ngatain mungkin, jadi energinya kena. Ya, makanya bapak kalau mau ngatain anaknya gitu, kamu nih kok pinter banget gitu. Bisa. Jadi orang kaya kamu nanti. Nah ini hati-hati teman-teman sama identitas berarti ya, ternyata. Iya jangan dikasih kamu kok ceroboh banget gitu. Itu identitas juga itu soalnya. Makanya kan kalau di B dikali do sama dan have yang sampean sering bahas itu, salah satunya adalah satu menghilangkan emosi negatif, dua upgrade identitas. Nah kebetulan mungkin aku udah melakukannya dulu secara tidak sengaja, dapat gratisan identitas upgrade, dapat patch gratis dulu Mas. Wah ini saya rasa juga mungkin banyak dialamin sama teman-teman yang tanpa sadar. Nah mungkin loh, Mas, ada orang dikasih identitas, kebetulan identitasnya yang menyulitkan hidup. Ya. Kan gak ada identitas yang benar atau salah. Ya, betul. Ada yang mempermudah hidup, ada yang mempersulit hidup. Betul. Nah, kalau Anda rasa identitas teman-teman mempersulit hidup, perlu dengan sengaja dirubah berarti. Betul. Itu penting ya. Jadi ya ganti aja identitasnya. Kan itu cuma identitas sekarang saja. Pertanyaan besarnya nih, sekarang teman-teman boleh jawab ini ya.
saya adalah orang yang apa? Misalnya tadi identitasku. Apanya ini Aku penting? orang yang beruntung. Jatuh dari sepeda jungkel tak maknain beruntung soalnya. Iya. Kalau identitasmu adalah aku orang yang sial, oh sial, pantasan aku jatuh dari sepeda. Kejadiannya sama persis loh mas. Yes, Tapi kan bekasnya beda karena identitasnya beda. Beda. Kondisi hatinya juga beda. Semuanya beda. Betul. Kalau identitasku aku adalah yang beruntung. Aku ketemu Mas Fadli. Kita partneran terus sampai nipu 30 juta misalnya. Kalau identitasku ada yang beruntung, aku beruntung nih. Dia nipunya cuma 30 juta. Untung kita belum punya proyek 3 miliar, 4 miliar. Tadi aku sangat beruntung aku tahu kejadian ini di awal. Tetap beruntung di kepalaku. Versi identitasnya aku adalah orang sial, ketemu orang nipu. Jadi mungkin bukan berarti aku tuh tidak punya kejadian buruk. Iya. Harusnya. Ya aku ya mungkin pernah lost bisnis, ya mungkin pernah ditipu orang, ya mungkin pernah gagal, ya mungkin pernah sedih gitu. Ya normal lah manusia, cuman karena identitasnya itu jadi balik ke autopilotnya mas. Ibaratnya pesawat itu kan sampai mau aku setting autopilot mau ke Paris gitu. Sampai jalan ketika belok dikit, dia kan balik ke autopilot yang menuju Paris lagi. Yes. Karena ada awan, sampai hindarin naik dikit, balik lagi ke autopilotnya gitu. Mungkin itu yang bikin aku punya bahagia yang tadi nggak spek ya, mungkin ada autopilotnya. Nah, psycho-cybernetic mungkin. Iya. Aku pernah nonton tuh, sedikit tahu, nggak tahu sih harusnya. Cuman aku pernah dengar ada orang ngomongin psycho-cybernetic tentang diet ya itu tadi. Jadi dia akan selalu balik ke track autopilotnya dia. Nah mungkin itu identitasnya. Jadi mungkin pesannya yang mungkin bisa teman-teman lakuin ya tadi. Mungkin update identitasnya, ganti identitas yang tidak memberdayakan dengan identitas yang memberdayakan. Terus yang kedua ya dinetralin apa? Semua emosi, mental block, abundance blocknya. Kalau nggak ngerti caranya ya ask the professional. Ngobrol sama teman-teman kedamaian ID. Betul, Ya? menurutku caranya gitu. Tapi kalau disingkat aku ya itu. Manifestasi ya mungkin manifestasi ya menurutku aku pengen dan ya udah gitu. Nah mungkin kalau aku sempat belajar beberapa videomu itu namanya surrender manifestation namanya. Yes. Ya aku nggak tahu. Oh ternyata aku namanya surrender manifestation. Gitu maksudnya. Bukan aku belajar surrender manifestation terus praktek enggak. Iya. Oh ternyata selama ini namanya surrender manifestation. Gitu. Ya udah pengen aja sih gitu. Oke. Nah, wah, menarik sip, menarik. Ini suatu hal yang saya rasa akan cukup mahal ya teman-teman ya. Kalau Anda tonton sampai menit ini berarti teman-teman serius pengen berubah dan semoga ini jadi bermanfaat banget buat teman-teman semua ya. Iya, menurutku tuh hidup tuh sangat indah mas, sangat banyak yang bisa disyukuri. Dan menurutku kita tuh udah menang. Ini aku minjem kata-kata Pak Faiz, aku nggak tahu Pak Faiz ngutip siapa. Ya, yang siapa itu juga mungkin ngutip lagi kan kita nggak tahu siapa penemunya. Tapi kayak siapa yang nemuin rendang pertama kali. Iya, tapi aku mendengar ini dari Pak Faiz. Dia bilang apa ya? Kita tuh udah menang. Kita tuh lahir telanjang. Jadi udah menang banyak lah kita. Jadi santai aja. Kayak aku tuh suka tuh kalau ngobrol sama sampean, sama Mas Riko gitu misalnya suka. Karena sampean bisa ternyata ada ilmunya gitu. Aku senang dulu. Gitu. Karena aku nggak tahu kalau ada ilmunya. Jadi ternyata ini ya, jadi hal-hal yang ternyata mendukung dan tanpa sengaja dilakukan tervalidasi kalau itu benar. Betul, gitu. kayak Feng Shui nih ketemu Mas Denny, bahas Feng Shui. Ternyata sama udah bener semua Mas ini, semuanya Feng Shui-nya bener. Bahkan aku tuh ternyata kebetulan bener Feng Shui, ternyata kompor harus di bawah sink, harus lebih atas itu. Kayak ini harus di kanan semua, itu bener. TV harus di sebelah sini itu. Hebat tapi bener Feng Shui-nya. Oke. Aku ngobrol sama Mas Wijaya gitu. Aku tuh baru belajar Feng Shui, ternyata semuanya udah bener Feng Shui-nya Mas. Gak sengaja aku bilang. Kata Mas Wijaya kalau sampean baik, ya Feng Shui-nya bener. Kalau kata Mas Riko, selama sampean autentik, maka mostly bener, tindakannya bener, nggak sengaja bener. Kata Mas Riko gitu. Yang aslinya kita ya udah punya. Ini aku kemarin dapat dari Mas siapa yang Ari Agung Mahono. Oke. Kita ini adalah bagian dari nur ilahi kan. Iya. Jadi kalau kita dimurnikan, harusnya kita ya tahu. Bercahaya. Ya dan kita enteng dan gampang. Jadi kayak manifestasi itu lebih banyak ke melepas masker ini daripada ya kita perlu instan identitas tapi juga instan identitas dan melepas tirai-tirai itulah gitu. Tirai blok tadi. Iya, jadi menurutku itu autentik aja sih, jadi diri sendiri. Pokoknya jadi diri sendiri yang asli tapi ya, diri sendiri yang memang
kita berusaha memurnikan diri kita sehingga kita nggak punya banyak aneh-aneh itu harusnya sih normal sih. Iya. Aslinya ini nih Aslinya kita ya abundance, aslinya kita perjalanan ya kembali ke diri. manifestor gitu ya. Aslinya kita ya kita nih ya sudah jos gitu maksudnya Mas. Aslinya dalam diri kita Iya, gitu loh. Mas Fadli ini tuh udah sampai tuh nggak semua yang sampean butuhkan tuh udah ada di Fadli gitu. Cuma perlu kembali aja berarti. Cuman perlu dikupas saja lapisan-lapisan yang tidak perlu gitu. Aslinya segera kembali murni lagi mungkin. Yes, gitu. Nggak perlu ditambahin pun udah oke. Betul. Jadi aku tuh merasa aku nggak pernah nambahin apa-apa. Cuman aku juga nggak pernah berusaha meniru siapapun. Apa ya normal aja. Makanya mostly aku on cam off cam ya dia gini. Di dalam kamar ya kadang ngawur gitu. Off cam ya kadang ngawur sama aja. Wow. Yes. Ini kita udah punya video cukup panjang Mas. Mungkin Cukup kita kayaknya. cukupin Harusnya. dulu gitu ya. Ini sesuatu yang udah mungkin buat banyak teman-teman perlu waktu untuk mencerna gitu Mas. Betul. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau emang Tonton ulang teman-teman aja. nanti perlu tonton ulang atau dapetin insight lagi setelah tontonan yang kedua misalnya, teman-teman boleh share di bawah video ini, bisa ya di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan pun boleh isi di Ya kolom nanti komentar. ditanya lagi ya. Nanti kita tanyain lagi ya, kalau memang cukup seru akan kita rekam lagi ya, kita Betul, jadiin betul. video lagi ya. Dan saranku buat teman-teman yang ya pengen belajar ya belajar sama Mas Fadli lah. Mas Fadli lebih banyak tahu keilmuannya daripada aku, dan aku yakin itu. Aku nggak ngerti banyak hal. Aku harus mengakui kalau nggak ngerti banyak hal, dan memang nggak ngerti aslinya. Banyak sok taunya lah. Tapi bener. Ya aku selalu bilang ini sok taunya aku ya. Jadi aku mostly sih aku kasih disclaimer, aku tidak tahu ini benar atau salah. Jadi tapi kalau mau belajar ya belajar dengan benar, dan ya perjalanan kembali ke diri. Nah, ya teman-teman perlu panduan profesional. Ngapain buang-buang waktu sih menurutku? Ya itu sih penting, bener. Mungkin buat beberapa teman-teman yang akhirnya terbuka dan mungkin pengen dapat kesempatan gitu ya untuk dipandu langkah demi langkah, di Kedamaian ID ini Mas juga punya program-program yang bisa support teman-teman semua. Itu ada workshop Tap Into Your Peace yang kita bahas tentang bagaimana lepas dari mental block menuju keberlimpahan gitu ya. Terus ada satu lagi program yang sekarang lagi hot banget nih Mas di Kedamaian ID, namanya manifestasi tadi. Aku lagi mau belajar itu. Aku paling baru dapat berapa video ya. Kelas manifestasi ini sesuatu yang baru yang mungkin menurut saya ini akan sangat-sangat membantu Nusantara kita tercinta. Aku baru Jadi- sampai 4 atau 5 gitu ya. Oke, ada 28 ini, 28 Belum. video ditambah kita juga punya program sleep meditation Mas. Kita kasih program orang tidur meditasi. Aku malah belum ada yang praktek meditasinya. Oke. Aku baru nonton teorinya. Oh ternyata begini. Oh gitu ya. Gitu. Nah itu meditasinya beda-beda. Mungkin kalau ada format meditasi gitu ya, yang selama ini biasa dilakukan, ini dalam 28 pertemuan itu hampir seluruhnya punya meditasi yang berdiri masing-masing dan berbeda. Tersebar gitu. Itu semua proses aktivasi yang memang dibikin untuk teman-teman bisa benar-benar bukan benar-benar memastikan teman-teman melakukan yang benar, kira-kira gitu. Ya, kalau Mas Angga kan kebetulan beruntungnya melakukan yang benar gitu. Karena Dan aku identitas dirinya tadi juga gitu. Jadi aku ya kebetulan beruntung terus pokoknya. Dari Untungnya. semua hal baik yang terjadi sama hidupku tuh ya karena aku kebetulan beruntung aja. Masanya gimana caranya omsetnya bisa gede? Nggak ngerti kayaknya. Hoki deh. Gampangnya Mbak jawabnya gitu aja. Masanya gimana cara dapat investor jutaan dolar? Kayaknya hoki deh. Karena hoki juga identitas gitu. Mau gimana dong? Iya. Nah itu aja. Dan enaknya kan teman-teman boleh install identitas dan gratis. Boleh milih apa aja dan gratis. Iya, jangan install yang susah. Install aku nih kok bodoh banget kan identitas juga dari Tidak memberdayakan tapi malah membuat susah. Iya, aku nih orangnya gaptek misalnya gitu. Iya, itu kan identitas itu kan sendiri. identitas kan. Itu sering terjadi itu Mas. Aku nih orangnya nggak bisa Mas kalau kayak gitu. Ya, aku juga sering nggak bisa, cuman kan nggak punya identitas gaptek. Aku punya identitas, kalau aku cari tahu pasti tahu kan gitu. Cuman kurang info aja. Iya. Cocok, aman. Oke, kalau gitu Mas, thank you so much ya. Thank you banget Mas Dian Anggara. Ini satu hal yang Mas Angga kasih banyak banget nih ya buat teman-teman di Kedamaian ID. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat. Kalau mau bilang thank you juga akan dibaca sama Mas Angga, isi aja di kolom komentar ya. Dan yang paling ditunggu adalah insight apa yang teman-teman dapat dari video ini. Silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan tentang Kedamaian ID, programnya apapun gitu ya, teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi yang ada di Kedamaian ID. Teman-teman buka aja di kolom deskripsi, itu ada di
di kedamaian.id/EC. Itu adalah education consultant kita yang kalau teman-teman klik, teman-teman akan langsung bisa WhatsApp-an sama mereka. Tinggal chat atau telepon aja, kita semua akan bantuin. Gitu. Oke, thank you so much Mas Thank you Angga. teman-teman. Dan Kita ketemu lagi di see you video-video edukasi in the next berikutnya. video.